Selamat pagi anak-anakku semua, kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN, lanjutan dari pelajaran kita yang minggu yang lewat mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Anak-anak kami, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena sila pertama sampai sila kelima memiliki makna yang saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, urutan daripada Pancasila tidak bisa diubah. Kemudian, perwujudan nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan di bidang politik, adanya lembaga negara, adanya hak asasi manusia, adanya demokrasi dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga negara sebelumnya ada MPR, DPR, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Dan lembaga negara yang baru setelah diamandemen ada DPD, MK, dan Komisi Yudisial dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Dan HAM harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semua manusia ciptaan Tuhan memiliki hak asasi manusia. Demokrasi yang dikembangkan di negara kita adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Ciri-ciri daripada demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas, tidak mengenal tirani minoritas. Perwujudannya dalam kehidupan masyarakat yaitu mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan, tidak mengutamakan kepentingan individu atau golongan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 5. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, diselenggarakannya pemilu secara berkesinambungan atau berkala. Ketiga, menjunjung tinggi HAM atau melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide atau pemikiran dan cara menyelesaikan masalah. 5, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kemudian prinsip dari demokrasi Pancasila memastikan adanya perlindungan HAM. Keputusan diambil melalui musyawarah atau mufakat. Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak atau independen. Kemudian adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang berikutnya, rakyat memegang kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi demokrasi Pancasila. 1. Memastikan keikutsertaan masyarakat atau partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, memastikan berdirinya NKRI sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, memastikan tegaknya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut, memastikan terjadinya hubungan antar lembaga. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua, yaitu perwujudan Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan perekonomian di Indonesia
landasan ide yaitu Pancasila, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasionalnya ada pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perwujudan ekonomi dalam masyarakat dapat kita lihat adanya pasar tradisional, koperasi, kemudian ada bank, supermarket, dan mall. Yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah, maka yang harus kita pedomani adalah nilai-nilai Pancasila, nilai sosial budaya dalam masyarakat seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Pada saat ini ada juga pengaruh dari luar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kerja keras, disiplin, sikap ilmiah. Sikap yang perlu dicegah adalah satu, sikap feodal, yang artinya ini sikap penguasa. Yang kedua, sikap eksklusivisme, artinya sikap pandang suatu agama terhadap agama lain. Yang ketiga, yaitu paham kedaerahan yang sempit. Yang keempat, serta budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, anak-anak kami, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam hukum. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Yang artinya setiap warga negara harus bisa membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti kamu sebagai pelajar, apa yang dapat kamu laksanakan dalam membela negara ini? Contohnya berdisiplin, melaksanakan peraturan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menanam bunga di depan rumah, di depan kelas. Itu semua adalah wujud daripada bela negara yang dapat kamu laksanakan sebagai siswa. Demikian juga pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pertahanan dan keamanan negara ada 3 komponen di Indonesia. Yang pertama, komponen utama. Komponen utama ini adalah TNI dan Polri. TNI ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Ini sudah dicakup di sini Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Kemudian yang kedua, komponen pendukung. Komponen pendukung adalah masyarakat. Dan yang ketiga, komponen cadangan adalah sumber daya alam atau SDA. Partisipasi masyarakat dalam hankam atau pertahanan keamanan adalah seperti yang kita lihat, ada kegiatan ronda malam, siskamling atau sistem keamanan keliling, ada LKMD, ada hansip, dan lain-lain. Tugas kamu di rumah, yang pertama, catat semua yang sudah Ibu jelaskan yang ada di papan tulis ke buku catatanmu. Yang kedua, tulis di buku catatanmu
tentang butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu ada 45 butir. Yang ketiga, kerjakan uji kompetensi bab 1 halaman 29. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih.